Nah, berikutnya kita masuk dalam materi bahaya dari debu. Pastinya semuanya udah pada tahu ya apa itu debu. Ya, langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Nah, sebelum masuk kita kenalan dulu nih sama yang namanya debu. Apa sih debu itu? Nah, debu itu merupakan suatu partikel yang berukuran sangat kecil dan melayang di udara, atau itu bisa disebut suspended particulate matter atau SPM, yaitu benda mikro atau benda yang amat kecil gitu ya. Nah, saking kecilnya debu ini, dia itu memiliki ukuran 1 hingga 500 mikron. Itu kecil banget ya, kalau pakai penggaris nggak ketemu ya. Ada untuk ukuran khusus untuk melihatnya. Nah, debu ini itu dijadikan salah satu penanda adanya suatu pencemaran bahan kimia di udara, dan sering juga nih digunakan untuk menunjukkan tingkat bahaya baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, berarti debu ini menjadi sebuah indikator ya bahwa tempatnya itu bisa kita bilang tidak bersih ya dalam kehidupan sehari-hari kan. Oh, kalau debu berarti tidak bersih nih, atau tidak terawat, atau mungkin tidak terjamah, sehingga ada bahaya-bahaya yang mungkin dapat menyerang kita dari si debu ini gitu ya. Nah, partikel debu ini nih berada pada udara bebas pada jangka yang lama dan berada pada keadaan yang melayang yang kemudian memapar dan masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran napas. Berarti umumnya debu ini masuk dalam melalui apa ini ya, pernapasan kita melalui hidung gitu ya, atau melalui mulut gitu, inhalasi ya. Jadi harus berhati-hati nih kalau dapat yang berdebu, kita berarti harus menggunakan masker atau penutup hidung atau khusus gitu ya, alat pernapasan. Nah, selain dapat membahayakan kesehatan, debu juga dapat mengakibatkan terganggunya daya tembus pandang mata, dan debu juga dapat mengakibatkan terjadinya berbagai reaksi kimia di dalam tubuh. Nah, berarti selain tadi dia mengganggu pernapasan kita, dia juga mengganggu mata. Nah, pasti pernah ya kalau kita kena debu, kena matanya nih rasanya perih ya, iritasi gitu ya. Ya, itu adalah salah satu gangguan yang disebabkan oleh debu. Karena apa? Karena di sini dia bilang di debu ini ada sebuah reaksi-reaksi kimia gitu ya. Karena apa, debu-debu ini mungkin menempel bahan-bahan kimia atau bahan-bahan pencemar yang dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Nah, ukuran dari debu itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya penyakit pada saluran pernapasan. Debu itu dapat masuk ke dalam organ manusia dengan ukuran debu sebagai berikutnya. Ada beberapa ukuran debu ya. Yang pertama itu ada debu dengan ukuran 5-10 mikron. Nah, dia ini akan tertahan oleh saluran pernapasan bagian atas ya, atau kita bilang ada bulu-bulu hidung gitu ya, atau ada lendir di hidung gitu yang akan menahan supaya debu ini tidak masuk lebih dalam ke dalam saluran pernapasan kita. Lalu lebih kecil nih, yang kedua nih ada debu dengan ukuran 3-5 mikron, lebih kecil dari yang tadi ya. Dia akan tertahan oleh saluran pernapasan bagian tengah ya. Jadi masih di dalam pernapasan kita, dia akan tertahan ya. Lalu di ketiga, lebih kecil lagi, itu debu dengan ukuran 1-3 mikron sampai di permukaan alveoli, sampai di dada sini ya. Dia tertahan di sana. Jadi pada ukuran 1-3 mikron ini masih dapat ditahan atau ditoleransi oleh tubuh ya, masih ada sistem pertahanan tubuh yang bisa menahan debu supaya tidak masuk lebih jauh gitu ya. Nah, tapi yang keempat nih sudah mulai bisa mengganggu proses dan organ di tubuh ya, yaitu dengan ukuran 0,5 sampai 0,1 mikron, ini lebih kecil lagi ya. Dia akan merusak permukaan alveoli sehingga menyebabkan fibrosis paru. Jadi sesak napas, batuk-batuk dan nggak jelas gitu ya. Jadi mengganggu sekali, ini sudah menyebabkan penyakit ya. Lalu lebih kecil lagi, ternyata selain yang tadi ada lebih kecil lagi nih, yaitu ukurannya 0,1 hingga 0,05 mikron, lebih kecil lagi ya. Dia ini akan melayang-layang di permukaan alveoli di dalam organ pernapasan kita ya. Nah, dalam ukuran sebuah partikel yang membahayakan bagi kesehatan manusia itu antara 0,1 hingga 5 atau 10 mikron. Berarti ya ukuran apapun debu itu dia bisa membahayakan tubuh kita ya. Jadi hati-hati nih, jika ruangannya atau di tempat kamu berada sekarang ada debunya, jangan disepelekan, bersihkan ya. Cara bersihkan yang paling biasa yaitu menggunakan lap basah supaya debunya tidak terbang kemana-mana. Nah, debu itu memiliki beberapa sifat ya, akan kita bahas di sini ya. Nah, debu memiliki sifat-sifat sebagai berikut nih. Bisa kita lihat, yang pertama itu sifatnya pengendapan, yaitu debu ini akan cenderung selalu mengendap karena adanya gaya gravitasi bumi. Karena dia memiliki berat ya, akhirnya dia akan mengendap atau dia akan jatuh gitu ya. Sifatnya jatuh atau mendiami suatu tempat yang ada gravitasinya gitu ya. Yang kedua, dia itu sifat permukaannya basah. Nah, debu selalu basah karena adanya lapisan air yang sangat tipis pada permukaannya. Karena apa? Di udara kita itu memiliki H2O atau ada airnya, ada uap airnya ya. Sehingga apa? Debu-debu ini akan terlapisi oleh lapisan-lapisan air yang sangat tipis di udara gitu ya. Atau dia akan tergabung atau bersatulah dengan air gitu ya. Sehingga dia memiliki sifat yang selalu basah.
Lalu yang ketiga itu sifatnya penggumpalan atau dia bisa menggumpal ya. Karena sifat yang selalu basah, maka debu satu dengan yang lain cenderung menempel membentuk gumpalan. Jadi kalau kamu dapat menemukan debu yang mungkin di pinggir jendela, di pinggir pintu, debu bisa terlihat itu adalah debu yang sebenarnya sudah menggumpal ya. Makanya kamu bisa lihat dengan mata. Aslinya dari debu yang kecil banget itu tidak terlihat ya. Atau kita susah melihatnya dengan mata telanjang atau mata kita secara langsung yang menggunakan mikroskop mungkin ya dapat terlihat debu-debu yang lebih kecil lagi. Nah, jika kamu bisa melihat debu-debu yang menggumpal atau debu-debu yang ada di kamu temukan di tempat-tempat kamu ya atau di sekitar kamu sekarang itu adalah debu-debu yang sudah menggumpal atau sudah bergabung dengan debu-debu lainnya membentuk suatu kelompok gitu ya, makanya bisa terlihat ya. Lalu yang keempat nih debu listrik statis. Wah, ternyata ada listriknya debu ya. Nah, debu ini punya sifat listrik statis yang dapat menarik partikel lain yang berlawanan. Jadi sifatnya itu kayak magnet ya. Jadi dia bisa menarik partikel-partikel lain selain debu gitu ya. Berarti dia mengandung banyak sekali bahan-bahan kimia maupun bahan-bahan yang ada di udara gitu ya. Makanya debu ini termasuk dalam bahaya kimia. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi ternyata dalam debu itu bukan hanya debu aja, bisa bermacam-macam. Kalau saya pernah baca nih ya, dalam debu itu ada cacing, ada telur cacing ya, ada bahan-bahan kimia, bahan-bahan pencemar dan yang lain. Jadi banyak sekali ya yang menempel di debu. Nah, lalu yang kelima itu sifatnya adalah optis. Yang partikel ini basah itu dapat memancarkan sinar yang dapat terlihat dalam kamar gelap. Nah, mungkin ini buat yang pernah melihat ya, kalau saya belum pernah ya. Jadi debu ini bisa memancarkan sinar atau memantulkan sinar. Jadi dia itu dengan bahan-bahan kimia yang khusus yang menempel di debu ini dia akan menghasilkan sinar gitu ya, sehingga mungkin dia berpendar atau mungkin ya secara kimiawi kita belum pernah lihat ya, semoga kita pernah lihat gitu. Mungkin bisa cari Google ya, ngeliatin ya sifat optis dari partikel debu. Nah, mungkin ketemu kalau di Google, coba lihat ya. Nah, jenis-jenis debu itu ada beberapa macam ya. Nah, yang pertamanya kita dilihat dari bentuk fisik debunya. Nah, ada beberapa kelompok ya. Yang pertama itu dari bentuk fisiknya itu adalah debu organik. Nah, debu organik itu contohnya ini ada debu kapas ya, debu daun-daunan, tembakau dan lain-lain. Jadi ini ibaratnya remah-remah dari pecahan dari benda-benda sekitar kita gitu ya, atau dari bahan-bahan organik gitu ya. Lalu yang kedua itu ada debu mineral, yaitu senyawa kompleks seperti SiO2, SiO3, arang batu dan lain-lain. Berarti ini dari pecahan-pecahan yang ada di alam, biasanya dari tanah gitu ya, dari batuan-batuan mineral gitu. Lalu yang ketiga itu ada debu metal, yaitu debu yang mengandung unsur logam seperti Pb, Hg, Cd, arsen dan lain-lain. Ini berarti dari bahan-bahan logam gitu ya, dari proses pembuatan atau pembentukan dari logam, mungkin dari ini ya, kerajinan pembuatan logam gitu, dari pengelasan, dari pemotongan besi, karena akan menghasilkan butiran-butiran debu yang berupa logam yang dapat terhisap atau masuk dalam pernapasan kita atau mengganggu mata gitu ya, mengganggu organ tubuh kita. Nah, debu ini memiliki beberapa karakter ya, dia beda-beda karakternya, ada sekitar 4 karakter. Langsung kita bahas yang pertama itu adalah debu fisik. Ini karakternya berupa bentuk fisik gitu ya, seperti debu tanah, batu, mineral yang tadi udah kita bahas ya. Jadi debu-debu yang dapat kita sentuh gitu ya, secara terlihat gitu ya. Lalu debu kimia, yaitu mineral dan anorganik. Nah, ini bahan-bahan yang mengandung bahan kimia, baik itu bahan kimia yang sebenarnya ada di lingkungan kita, baik itu maupun bahan kimia yang merupakan bahan pencemar gitu ya. Lalu debu biologis seperti virus, bakteri, dan kista. Jadi debu ini sudah terpapar atau sudah menempel virus-virus, bakteri, dan kista di situ ya. Jadi bisa mengakibatkan bahaya biologis buat kita sendiri gitu ya. Lalu yang terakhir itu ada debu radioaktif. Nah, jadi dia mengandung radioaktif yang sudah menempel atau sudah terkandung di dalam debu tersebut. Nah, dari sisi kesehatan kerja nih, debu ini diklasifikasikan jadi 3 kategori. Yang pertama itu ada respirable dust, atau adalah debu yang cukup kecil yang dapat masuk ke dalam sistem pernapasan dan masuk hingga ke dalam paru-paru bagian dalam. Nah, partikel ini yang masuk ke bagian ini secara umum tidak bisa dikeluarkan oleh sistem mekanisme tubuh secara alami, atau ini di dalam silia dan mukus kita ya. Nah, maka akibatnya partikel tersebut akan tinggal selama-lamanya di dalam paru-paru. Nah, makanya paru-paru itu dapat rusak suatu waktu, dapat seperti kering atau dapat seperti membusuk gitu ya. Karena apa? Debu ini itu menempel atau dia bertahan di dalam paru-paru kita, sehingga dia akan mengakibatkan kerusakan karena pengendapan yang terus-menerus ya. Entah itu dia berupa penyumbatan, berupa pembusukan, atau dia berupa
goresan atau dia merusak berupa peradangan gitu ya. Jadi bermacam-macam sehingga dia apa? Dia tidak bisa keluar dari dalam paru-paru, dia tertahan di situ ya. Nah, yang kedua itu namanya inhalable dust, yaitu debu yang cukup kecil sehingga bisa masuk ke dalam tubuh, akan tetapi terperangkap atau tertahan di sistem pernapasan bagian atas. Bagian atas itu apa? Di hidung dan tenggorokan. Nah, ukuran inhalable dust ini berdiameter kurang lebih 10 mikron. Nah, kalau debu ini tuh biasanya kan menempel di hidung dan tenggorokan, biasanya itu dalam bentuk dahak ya. Jadi dahak itu sebenarnya adalah suatu bentuk pertahanan tubuh untuk supaya debu itu tidak masuk lebih dalam gitu ya. Makanya kalau kamu bisa mengeluarkan dahak pagi-pagi, mungkin kamu lihat dahaknya kotor, itu adalah mungkin debu yang terhisap, atau mungkin hidung kamu kotor, kamu bersihkan pakai tisu, pakai kapas gitu ya, akan mengeluarkan kotoran-kotoran. Itu adalah sebenarnya debu-debu yang terperangkap atau yang sengaja atau pertahanan tubuh untuk menahan supaya debu itu tidak masuk lebih dalam gitu ya. Makanya hidung itu sebenarnya adalah salah satu bentuk pertahanan tubuh kita. Lalu bentuk ketiga ini ada namanya total dust, yaitu adalah semua partikel debu tanpa mempertimbangkan ukuran dan komposisinya. Jadi apapun bentuknya, komposisinya itu dapat terhirup, dapat masuk ke tubuh kita ya. Nah, tentunya di dalam terkaitnya bahaya debu ini, di tempat kerja itu ada undang-undangnya juga nih, seperti bahaya-bahaya yang lainnya ya. Nah, pada putusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 48 tahun 2016 nih, tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran, kandungan debu maksimal di dalam udara ruangan dan pengukuran rata-rata 8 jam nih. Berarti ini pengukuran selama 8 jam ya, itu selama jam kerja ya, dan jam kerja yang sudah terstandar di negara kita, yaitu kita maksimal 8 jam bekerja atau rata-rata minimal atau optimalnya 8 jam ya. Nah, kita bisa lihat dalam tabel situ. Yang pertama itu ada debu respirable PM10 gitu ya. Nah, konsentrasi maksimalnya itu sekitar 0,15 mg per meter kubik gitu ya. Berarti ini adalah debu yang boleh terhirup segini banyaknya. Jangan kamu lihat 0,15 itu sedikit ya. Itu kalau debu kamu kumpulkan 0,15 mg itu banyak ya. Jadi hati-hati ya. Lalu ada asbes bebas, yaitu sekitar 0,1 serat per mililiter udara. Nah, kurang juga mungkin kamu bisa cari literasi yang membahas tentang ini, atau mungkin kamu bisa cari undang-undangnya tadi ya, di nomor 48 tahun 2016 tadi. Bisa kamu lihat di situ, kamu baca-baca apa sih yang ada di dalam undang-undang tersebut membahas tentang debu. Lalu di sini ada juga peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor peraturan 13 Menteri 10 tahun 2011 tentang nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja. Pada lampiran 2 terdapat NAB atau nilai ambang batas debu ya di tempat kerja yang diperbolehkan baik debu logam, debu organik maupun jenis debu lainnya. Nah, kita bisa di sini ya, di dalam tabel itu ada nilai ambang batasnya atau batas maksimalnya dari paparan debu terhadap kita. Bisa kita lihat ya, di situ ada berbagai macam, bisa kamu baca sendiri ya. Bisa kamu cari literasinya di tadi ya, di peraturan menteri tadi ya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia ya. Ya, kamu baca sendiri, itu adalah nilai-nilai ambang batas atau batas maksimal yang boleh kita atau boleh terpapar ke tubuh kita dalam saat kita bekerja dalam satu hari gitu ya, atau mungkin dalam beberapa waktu. Nah, pada peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor peraturan 03 Menteri tahun 1985, yaitu tentang keselamatan kesehatan kerja pemakaian asbes atau asbes kan ya. Nah, juga mengatur tentang penata laksanaan keselamatan berkaitan dengan debu asbes dan bahayanya. Nah, di sini ada kita lihat ya, perhitungan kadar debu total di udara. Kadar debu total di udara dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Bisa lihat situ ya, ada CWB ya. Nah, bisa kamu lihat sendiri ya. Jadi di sini ada dia tentang kadar debu, ada berat filternya. Jadi ini menggunakan alat khusus ya, atau jadi nama alat dari untuk mengukur kadar debu ini atau kandungan debu di udara ini, itu namanya adalah dust sampler ya. Itu untuk mengambil sampel udara atau sampel debu yang ada di udara gitu ya. Kita belum punya, tapi semoga kita segera punya ya. Jadi cara kerja dari alat itu adalah menyedot udara sebanyak-banyaknya dengan ruang tertentu dan waktu tertentu, sehingga menghasilkan atau dia akan menyimpan debu itu di dalam sebuah kertas saringan. Debu-debu itu akan kita timbang pada akhirnya ya. Kita akan tahu berapa banyak sih kadar debu yang ada di udara di lingkungan tersebut.